Halo, perkenalkan nama saya Khoirunisa Nur Aziza dari kelas 2024C dengan NIM akhir 113. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Prodi Administrasi Negara dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai profil serta gaya kepemimpinan seorang tokoh pengusaha perempuan Indonesia yang sangat inspiratif yang bernama Ibu Nurhayati Subagat. Beliau adalah pendiri perusahaan kosmetik Paragon Technology and Innovation. Ibu Nurhayati Subagat lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 27 Juli 1950. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang rajin belajar dan memiliki semangat tinggi dalam meraih pendidikan. Lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan turut membentuk karakter beliau yang disiplin, tekun, serta memiliki motivasi kuat untuk terus berkembang. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada jurusan farmasi dan menyelesaikan pendidikan profesi apoteker di institut yang sama. Selama masa studinya, beliau dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi dan memiliki ketertarikan besar pada bidang sains, khususnya yang berkaitan dengan industri farmasi dan kosmetik. Setelah menyelesaikan pendidikan, beliau sempat bekerja di perusahaan kosmetik internasional Wella. Dari pengalaman kerjanya tersebut, beliau memperoleh banyak pengetahuan mengenai proses produksi kosmetik, manajemen perusahaan, hingga strategi pemasaran dalam industri kecantikan. Pengalaman ini menjadi bekal penting yang kemudian mendorong beliau untuk membangun usaha sendiri. Pada tahun 1985, Ibu Nurhayati Subagat mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Pusaka Tradisi Ibu, yang pada awalnya merupakan usaha kecil dengan jumlah karyawan terbatas. Dalam proses membangun usaha tersebut, beliau menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, persaingan pasar, hingga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang ia hasilkan. Namun, dengan kerja keras, ketekunan, serta semangat pantang menyerah, beliau mampu mengembangkan perusahaan tersebut secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut berkembang pesat dan kemudian dikenal dengan nama Paragon Technology and Innovation. Melalui perusahaan tersebut ini, beliau berhasil menciptakan berbagai merek kosmetik yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, seperti Wardah, Makeover, Emina, Instaperfect, dan lain-lain. Salah satu pencapaian penting beliau adalah keberhasilannya mendirikan Wardah sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia. Konsep kosmetik halal yang diusung Wardah tidak hanya menekankan pada keamanan produk, tetapi juga pada nilai-nilai serta kepercayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Inovasi ini membuat Wardah mampu bersaing dengan berbagai merek kosmetik internasional dan berkembang menjadi salah satu kosmetik terbesar dalam Indonesia. Dalam memimpin perusahaannya, Ibu Nurhayati Subagat dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang visioner dan transformasional. Kepemimpinan visioner terlihat dari kemampuannya dalam melihat peluang di masa depan serta keberaniannya mengambil keputusan strategis yang membawa perusahaan tersebut terus berkembang. Sementara itu, kepemimpinan yang transformasional tercermin dari kemampuannya dalam menginspirasi dan memotivasi karyawannya untuk terus berkembang serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasinya. Beliau tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tetapi juga sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam organisasinya. Ibu Nurhayati Subagat sendiri percaya bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Paragon dikenal sebagai perusahaan yang memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk belajar, berinovasi, serta mengembangkan potensi diri. Jika dilihat dari teori lahirnya kepemimpinan Ibu Nurhayati Subagat dapat dikaitkan dengan teori ekologis, yaitu teori yang menyatakan bahwa seorang pemimpin terbentuk dari perpaduan antara potensi pribadi dan pengaruh lingkungan. Dalam hal ini, kemampuan kepemimpinan beliau tidak hanya berasal dari karakter pribadi seperti ketekunan dan kerja keras, tetapi juga dipengaruhi oleh pendidikan serta pengalaman kerja yang membentuk cara berpikir dan cara beliau dalam memimpin perusahaannya.
Adapun alasan saya memilih tokoh Ibu Nur Hayati Subagat sebagai objek pembahasan dalam video saya kali ini karena menurut saya beliau adalah tokoh perempuan Indonesia yang berhasil membangun perusahaan besar dari usaha yang sederhana. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, integritas, serta pengembangan sumber daya manusia dalam organisasinya. Bagi saya, kisah kepemimpinan beliau sangat menarik untuk dipelajari karena menunjukkan bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras, ketekunan, serta kemampuan melihat peluang. Demikian pemaparan materi, profil, dan gaya kepemimpinan Ibu Nur Hayati Subagat. Semoga pemaparan ini dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi kita semua. Terima kasih.